Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo football lovers dimanapun Anda berada. Apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kalian semua diberikan kesehatan luar biasa dan diberikan kenikmatan yang luar biasa. Kembali bersama saya Johan akan memberikan informasi menarik mengenai kabar Timnas Indonesia yang sudah menyelesaikan beberapa FIFA Matchday dan berfokus untuk Piala Asia 2024 nantinya di Qatar. Tentunya hal ini adalah hal penting bagi Timnas Indonesia untuk menatap masa depan jauh lebih baik lagi dan Timnas Indonesia dapat mewujudkan impian untuk lebih mendunia. Tentu di bawah asuhan Coach Sintayong dengan berbagai taktik dan berbagai pengalaman yang sudah dihadapi, Timnas Indonesia siap berlaga di Piala Asia. Fokus untuk Piala Asia 2024. Bapak Erick Thohir telah menyampaikan bahwasanya Timnas Indonesia nantinya akan diberangkatkan ke luar negeri untuk melakukan TC beberapa waktu di sana. Tentu hal ini bukan hal yang tidak direncanakan dari jauh hari. Timnas Indonesia telah diproyeksikan oleh Coach Sintayong sejak tahun 2019 akhir 2020, 2021, 2022, 2023 sampai saat ini. Timnas Indonesia telah melakoni banyaknya rotasi pemain yang dianggap oleh Coach Sintayong perlu dilakukan karena banyak pemain-pemain Indonesia yang mendapatkan sesi permainan terbaik dan terburuk. Tentu hal ini bukan sebuah kewajaran ya. Maka Coach Sintayong mengambil sebuah keputusan untuk melakukan rotasi pemain. Dan bekal dari rotasi pemain ini telah terkumpul banyak nama-nama besar seperti Sadil Ramdhani, Asnawi Mangkualam, Marhan Pratama, dan banyak pemain-pemain lainnya seperti Dinas Derajat, kemudian Saini Patinama, Jordi Amat, Sandi Was yang kembali dipanggil ke Timnas Indonesia untuk mempersiapkan diri ke Piala Asia nantinya. Lalu bagaimana persiapan Timnas Indonesia nantinya? Tentu persiapan yang dilakukan oleh Timnas Indonesia ini, Timnas Indonesia telah mempersiapkan hal ini sejak tahun 2020. Dan perpanjangan kontrak Coach Sintayong dikabarkan telah berhasil dilakukan sampai dengan Juni ataupun Juli tahun 2024. Kemudian Coach Sintayong akan menukangi Timnas Indonesia di laga Piala Asia. Wah, ini sebuah laga yang bergengsi di ranah Asia tentunya. Bahkan beberapa media juga menyampaikan bahwasanya Timnas Indonesia telah mendapatkan bekal yang sangat cukup yang telah dilakoni ketika melawan Timnas Palestina dan melawan Timnas Argentina sang juara dunia. Bahkan melawan Timnas Palestina, Timnas Indonesia mampu menahan 0-0. Pertandingan berlangsung sengit, saling jual beli serang dan dapat memanfaatkan ruang kekosongan dari Timnas Palestina di bagian lini belakang. Lalu sayangnya Timnas Indonesia tidak mendapatkan keberuntungan yang sangat-sangat apik sampai pada akhirnya waktu berakhir. Timnas Indonesia hanya mampu menyamai kualitas dan permainan dari Timnas Palestina. Tidak menutup kemungkinan melawan Timnas Argentina, diperkirakan Timnas Indonesia akan menang atau minimal bertahan. Namun sayangnya, lini belakang Timnas Indonesia sempat diobrak-abrik oleh Timnas Argentina. Hal yang wajar untuk permainan Timnas Argentina yang sangat berkualitas karena ia adalah tim yang dikemas dari sebuah juara, yaitu juara FIFA atau juara dunia yang berada di peringkat 1 FIFA. Nah, bagaimana menurut kalian football lovers? Silakan tinggalkan komentar. Apakah Timnas Indonesia mampu melawan tim-tim yang ada di Piala Asia nantinya di bawah asuhan Coach Sintayong? Lalu apa yang seharusnya dilakukan Coach Sintayong demi mempertahankan prestasi nama baiknya di kancah internasional, membawa nama baik Timnas Indonesia menuju Piala Asia? Fokus di satu tujuan, Piala Asia demi memperbaiki nama bangsa. Tentu football lovers, hal yang perlu diperbaiki dari Timnas Indonesia, salah satu diantaranya adalah kedisiplinan. Nah, hal ini sudah pula diperlihatkan oleh seluruh pemain yang berlaga di Timnas Indonesia. Namun, ada beberapa pemain yang sengaja
dirotasi oleh Coach Sintayong demi memperbaiki kualitas permainan di tim, terutama Timnas Indonesia. Bagaimana kabar terbaru mengenai Timnas Indonesia yang akan fokus menghadapi Piala Asia setelah adanya 2 pertandingan FIFA Matchday melawan Timnas Argentina dan juga melawan Timnas Palestina pada ajang kualifikasi FIFA Matchday di tanggal 14 Juni dan tanggal 19 Juni 2023. Dikabarkan dari bola.com Solo, Ketua Umum PSSI Erick Thohir akan memberikan fasilitas pemusatan latihan TC di luar negeri kepada pelatih Timnas Indonesia Coach Sintayong untuk mematangkan persiapan tim menjelang Piala Asia 2023. Menurut jadwal Timnas Indonesia akan menghadapi Piala Asia 2023 yang berlangsung di Qatar pada 12 Januari hingga 10 Februari 2024. Dikabarkan pula bahwasanya dalam kejuaraan ini, skuad Garuda tergabung di dalam grup D bersama sejumlah negara elit. Timnas Indonesia akan berjumpa Jepang, Irak, dan Vietnam. 2 negara yang disebut paling awal memang punya rekam jejak yang terhitung istimewa. Jepang misalnya menjadi salah satu negara tersukses di Piala Asia, bahkan dengan koleksi 4 gelar juara Asia 1992, tahun 2002, serta 2004 dan 2011. Termasuk sementara Irak sudah pernah naik ke podium juara Piala Asia pada edisi 2007. Hanya Vietnam dan Indonesia yang belum pernah masuk final. Oleh karena itu, Timnas Indonesia membutuhkan persiapan yang matang untuk menghadapi persaingan di grup ini. Bapak Erick Thohir pun bakal memberikan kesempatan bagi Coach Sintayong menggelar TC Timnas Indonesia di luar negeri. Bahkan TC di luar negeri ini selama 3 pekan. Bapak Erick Thohir menjelaskan pemusatan latihan jangka panjang di luar negeri ini akan berlangsung selama 3 pekan. Menurut rencana, skuad Merah Putih akan berangkat pada tanggal 23 Desember 2023. Meskipun demikian, Menteri Badan Usaha milik negara BUMN Bapak Erick Thohir masih belum memberikan penjelasan secara spesifik soal negara yang akan dituju untuk TC Timnas Indonesia jelang Piala Asia 2023 nantinya. Harapannya, Timnas Indonesia tidak akan terpecah pikirannya karena kontrak Coach Sintayong di akhir Desember ini akan habis. Karena kenapa? Karena Coach Sintayong nantinya akan diperpanjang spesial untuk mendampingi Timnas Indonesia berlaga di Piala Asia. Tentunya hal ini Bapak Erick Thohir juga menginginkan Timnas Indonesia memiliki permainan yang sangat maksimal melawan 3 nama negara besar tersebut, yaitu Vietnam, kemudian Irak, dan juga ada timnas dari Jepang. Ya, 3 nama negara ini adalah nama yang biasa bermain di Liga Asia. Tentunya timnas Indonesia tidaklah harus putus asa karena 2 nama yang sudah pernah naik ke podium akan bisa terlewati jika timnas Indonesia melakukan pertandingan dengan sebaik mungkin. Tentu Bapak Erick Thohir juga menyampaikan bahwasanya rencananya dimulai pada 23 Desember 2023 di sebuah negara yang belum bisa kami umumkan. Baru setelah itu kita akan terbang ke Qatar. Lanjutnya dari media bola.com. Selain itu, Bapak Erick Thohir juga menjelaskan timnas Indonesia harus belajar banyak dari 2 pertandingan FIFA Matchday yang sudah diagendakan dan sudah dilakoni pada waktu lalu. Timnas Indonesia akan melakoni laga Piala Asia tepatnya di bulan Januari 2024. Tentu bekal dari pertandingan timnas Indonesia melawan timnas Palestina dan juga timnas Argentina adalah suatu hal yang sangat penting dan harus diingat-ingat dalam pengalaman terbaik. Arhan Pratama dan kawan-kawan, termasuk juga Saini Patina, Mas Sandi Wos, Jori Ahmad, kemudian juga Mark Klok tentunya akan mendapatkan sebuah perubahan yang dilakukan oleh Coach Sintayong pasca pertandingan melawan timnas Argentina. Ya, mudah-mudahan timnas Indonesia benar-benar dapat melakukan permainan yang terbaik di Piala Asia nantinya didampingi oleh Coach Sintayong. Karena tidak main-main, Bapak Erick Thohir terus mendukung pergerakan timnas Indonesia jauh lebih baik lagi. Bahkan harapannya timnas Indonesia dapat mendunia. Ya, mungkin itu saja buat football lovers dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan kita dapat selalu mendoakan timnas Indonesia kita agar jauh lebih baik lagi, agar jauh lebih kompak lagi dalam sisi pertahanan dan juga penyerangan. Sisi sayap
dan juga lini tengah. Ini adalah harapan kita selaku penggemar sepak bola Indonesia. Dan kita nantikan bagaimana nantinya pertandingan timnas Indonesia melawan tim-tim yang ada di Piala Asia di tahun 2024. Lagi-lagi semoga timnas Indonesia mendapatkan hasil yang terbaik dan berlatih secara maksimal agar permainan nantinya sangat-sangat positif hasilnya. Kemudian Coach Sintayong dapat diperpanjang lebih panjang lagi, diproyeksikan untuk timnas Indonesia lebih mendunia. Baik, itu saja, terima kasih. Jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis agar channel ini terus berkembang baik. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.